lalu kita sudah belajar tentang anekdot, yakni mencari apanya? Makna tersirat. Masih ingat yang kemarin maju itu tentang apa ya? Nasruddin Hoja kan yang dari saya, yang dari kalian, yang bikin sendiri. Orang Anda. Iya. Mau masuk ke dia tidak mau karena apa kemarin? Nah, jadi peserta pertama itu di situ tidak ada airnya, dia masuk meninggal gitu kan? Nah, yang orang gila dia nggak mau masuk, bukan karena dia tahu di dalamnya ada airnya, tetapi dia beralasan dia tidak mau masuk karena ini. Nah, baik. Nah, alhamdulillah sehingga kita sudah beberapa kali membaca dan mengulas di pertemuan yang sebelumnya tentang anekdot. Pada kesempatan hari ini kita masih akan masih mempelajari anekdot, semoga semakin memahamkan kita tentang anekdot. Nah, kemudian apa yang diharapkan dari pembelajaran ini? Kita semua diharapkan bisa menganalisis struktur. Kalau pelajaran yang lalu makna tersirat, pada pelajaran kali ini kita diharapkan bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, itu salah ketik ya, teks anekdot. Edgar Second Ballet itu salah ketik. Nah, kemudian 4.6 menciptakan kembali teks anekdot. Setelah kita paham struktur dan juga kebahasaannya, kita disuruh untuk memproduksi teks anekdot. Di pertemuan yang sebelumnya kita memproduksi teks anekdot, hanya saja kriterianya adalah dengan makna yang serupa. Kalau ini maknanya bebas, tapi strukturnya harus memperhatikan anekdot, struktur anekdot. Nah, biar tidak sekedar lucu, tapi strukturnya sesuai. Karena yang lucu itu belum tentu anekdot. Kalau sekarang beda. Sekarang kita menggunakan to stay, to stray. Kalian sekarang kan berkelompok, gitu ya. Nanti setelah berkelompok, setelah bekerja sama, dua dari teman kalian itu pindah ke kelompok lain. Unik ya, kalau bekerja sama dengan kelompok lain. Biasanya kan nggak boleh kayak gitu ya. Lihat kelompok lain kan biasanya nggak boleh. Tapi dalam aturan pembelajaran kali ini dengan strategi ini boleh, bahkan minta saran kelompokmu seperti apa. Nah, nanti kita rasakan kayak apa sensasinya. Siapa tahu ini bisa kita pakai untuk pembelajaran yang selanjutnya. Berarti ya minimalnya. Siap menyimak ya? Siap. Kita ambilkan dari Kompas TV. Sekarang tugas kalian adalah menganalisis strukturnya. Di awal kan ada Joni dan Jono mancing, ya kan? Setelah itu masuk ke tahapan selanjutnya. Dia mulai dapat masalah ketika sudah dapat ikan. Pindah geser sampai petang, ternyata tersesat. Kemudian masuk ke struktur yang selanjutnya, dia ketemu dengan suku kanibal yang sedang mencari gadu-gadu gitu ya. Nah, enggak, tentu saja suku kanibal ini tentu saja memangsa manusia dan seterusnya. Silahkan dianalisis strukturnya. Kemudian di situ ada bahasanya juga. Bahasanya seperti apa? Nah, setelah kalian menganalisis itu, memikirkan itu, kemudian tugas selanjutnya adalah membuat anekdot yang memiliki struktur yang sama seperti itu. Sesuai dengan struktur anekdot. Orang ke kelompok sini, dua orang dari situ ke kelompok sana, putar ya. Jadi dua yang berpindah, dua yang tinggal. Jadi stay tinggal, stray itu pindah gitu ya. Pindah. Ya silakan. Dua
pertama yaitu abstrak adalah Joni, Jono, dan Menutup cerita. Baik, berarti sebenarnya ada 5 unsur. Sebenarnya ada 5 unsur. Yang pertama apa? Abstrak. Yang kedua orientasi. Ketiga keempat reaksi. Kelima ya, baik, bagus, sudah paham semua ya? Jadi dari anekdot Jono dan Joni mancing tadi kita bisa menemukan bahwasanya ada 5 struktur dalam anekdot. Apakah benar? Kita cek di PowerPoint yang sudah saya persiapkan. Nah, ini penjelasan dari masing-masing yang sudah kalian cari. Sekarang selanjutnya adalah kalian membuat anekdot dengan struktur yang di dalamnya ada 5 struktur. Silakan kembali bekerja kelompok untuk melanjutkan membuat sebuah anekdot dengan di dalamnya ada 5 struktur yang sudah kita susukan. Sekarang to stay, to stray. Ganti biar tahu pola buat apa. Bebas, tidak harus seperti tadi. Yang penting tadi kalau cari informasi di kelompok lain, mereka membuat apa? Membuat anekdot apa? Mau maju? Siap, maju? Baik, kita persilahkan ya, karena menawarkan diri. Baik. Siapa yang mau membacakan? Yes. Kita sambut dengan meriah. Ya, baik. Semua sudah maju ya, saudara sekalian. Nah, untuk selanjutnya kita akan tes. Ya, baik. Itu tadi anekdot tentang tugas kalian adalah menganalisis strukturnya sebagai bukti bahwa kalian benar-benar paham tentang struktur bahasa anekdot. Ya, baik, santri sekalian cukup. Silahkan dikumpulkan di sini. Silahkan kumpulkan. Jangan lupa nama ya. Kemudian analisis kebahasaan. Analisis kebahasaan itu ada pertanyaan retoris. Apa pertanyaan retoris dalam anekdot ini apa? Nah, pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya sendirian, Bu. Dan dia udah sendirian kan? Nah, baik santri sekalian, sampai di sini paham dengan materi struktur dan analisis kebahasaan? Paham. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat. Apanya yang menyenangkan? Tawa terus.
testimoni atau komentar tentang to stay to stray apa ya? Tapi baru. Punya naik. Oh baru, belum pernah. Nah, ini adalah model pembelajaran yang kita mengamati kemudian menganalisis, baru di akhir kita simpulkan seperti apa dan kita pastikan pemahaman kita sudah benar-benar paham atau belum. Nah, salah satu tujuan kalian juga bertanya ke kelompok lain itu juga memastikan kelompok lain itu belum tentu lebih baik, tapi kita juga bisa ngasih kayak gini. Nah, nanti kelompok lain juga tanya di kelompok yang lain lagi, dia bisa tanya. Dalam kehidupan sehari-hari kita seperti itu, tidak perlu malu bertanya kepada yang lebih ahli, lebih tahu. Dan juga tidak perlu menyepelekan orang. Bisa jadi seperti yang kita sampaikan temanmu, jangan dilihat dari luarnya. Ya, jadi kita anggap tidak tahu, ternyata orang lain ternyata lebih tahu dari kita. Karena kita melihat penampilannya, dia pasti bukan ahli ilmu nih. Wah, nggak mau saya tanya sama dia. Nggak tahu isi kepala dari masing-masing orang. Begitu santri sekalian. Ya, baik. Untuk selanjutnya, karena waktunya habis, insya Allah kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya dengan materi yang berbeda. Untuk itu, mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama.